Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rif'ah, Magister Pendidikan Islam, dosen Universitas Ibrahimi Situbondo. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengembangan kurikulum PAI. Berikutnya, sebagai dosen di Universitas Ibrahimi, mata kuliah yang saya ampu adalah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu sebanyak 4 SKS dalam 1 pekan, di mana 1 semester itu ada 16 pekan. Capaian pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum ini menyangkut 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik. Aspek kognitif bahwa diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan menganalisis seluruh materi tentang pengembangan kurikulum PAI. Dalam aspek afektif, bahwa diharapkan mahasiswa memiliki sikap aktif, kreatif, disiplin dalam melaksanakan diskusi, memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam mengkaji sebuah ilmu pengetahuan, serta harapannya juga mahasiswa memiliki komitmen dan disiplin waktu. Selanjutnya yang aspek psikomotorik, bahwa mahasiswa mampu menyusun atau membuat artikel sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, sehingga hasil karya mereka itu bisa dipublikasikan baik dalam proceeding maupun di dalam jurnal yang terakreditasi. Berikutnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran active learning, di mana mahasiswa aktif dalam melaksanakan pembelajaran, karena di dalam hal ini mahasiswa yang mencari sendiri materi yang akan didiskusikan. Setelah itu mahasiswa menyajikan materi yang telah ia dapatkan bersama teman-temannya di dalam kelas. Sedangkan dosen adalah sebagai pendamping, pembimbing, motivator, dan meluruskan bagian-bagian yang perlu diluruskan. Media pembelajaran yang digunakan ada LCD, kemudian makalah hasil pekerjaan siswa, yang selanjutnya juga mahasiswa menyiapkan PowerPoint sebagai bahan presentasi dalam diskusinya. Yang selanjutnya materi. Di sini kami menyiapkan 13 materi untuk bahan diskusi. Yang pertama tentang konsep kurikulum, yang kedua pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam, yang ketiga perkembangan kurikulum Indonesia dari masa ke masa, yang keempat landasan kurikulum, yang kelima prinsip kurikulum, keenam fungsi kurikulum, ketujuh pendekatan kurikulum, 8 komponen kurikulum, yang kesembilan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, 10 tingkat pengembangan kurikulum, 11 kurikulum PAI di sekolah, yang ke-12 kurikulum PAI di madrasah, yang selanjutnya kurikulum muatan lokal. Itu bahan diskusi bersama mahasiswa. Selanjutnya penilaian. Ada 3 unsur
penilaian dalam mata kuliah pengembangan kurikulum ini. Yang pertama yaitu kehadiran. Yang kedua penilaian tugas mahasiswa, yaitu makalah yang dibuat oleh mahasiswa. Kemudian ada penilaian harian, termasuk penilaian diskusi mahasiswa masuk ke nilai harian. Yang keempat UTS, yang terakhir UAS, ujian akhir semester. Masing-masing unsur ini 20%, sehingga semuanya 100%. Demikian perkenalan ini saya anggap cukup. Dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para mahasiswa, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan perdana. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah terlebih dahulu diawali dengan doa. Kepada yang bertugas, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'num litta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddin Il-Hanafi Sayyidi Sirajuddin Il-Bulqini Sayyidi Abdul Qadir Il-Jailani Hayyun Samadun Baqi Walahu Kanafu Waqi Subhanal Malikil Khallaq Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyatat wa aslim wa abkim thumma a'mi aduwana wa ahrishumu ya dzal jalali bihawsamat. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Ini kita diskusikan bersama-sama terlebih dahulu ya, sebelum kita diskusi kelompok. Setelah ini baru nanti kita bagi-bagi tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita diskusi kelas terlebih dahulu, kita bahas secara bersama-sama. Kita bisa tanya jawab dan lain sebagainya nanti ya. Dalam materi ini maka ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama yaitu pengembangan, kemudian kata yang kedua kurikulum, yang ketiga PAI. Sehingga ketika kita gandengkan jadi satu, pengembangan kurikulum PAI. Itu yang akan kita bahas pada saat ini sebagai dasar ya, kita memahami kurikulum secara mendalam nantinya. Sebelum kita lanjutkan, maka saya akan bertanya terlebih dahulu masing-masing dari kata-kata itu. Yang pertama adalah pengembangan.
Apa arti dari pengembangan itu? Silakan, ya. Oke, silakan, namanya siapa? Jannati Nadia. Ya, silakan. Pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terarah, terancang untuk membuat dan memperbaiki suatu produk. Oke. Kemudian yang lain mungkin ada yang mau jawab tentang pengertian pengembangan. Saya, Bu. Oke, silakan, nama? Sania. Iya, jawabannya silakan. Perkembangan adalah suatu perubahan, suatu yang kecil menjadi yang besar, suatu yang baik menjadi lebih baik, dan sesuatu yang awalnya biasa saja menjadi lebih indah. Oke, kita anggap cukup dulu 2 orang yang menjawab ya. Kita lanjutkan kepada kata-kata kurikulum. Tadi pengembangan, sekarang kurikulum. Silakan yang mau menjawab pengertian kurikulum. Siapa? Saya, Ibu. Ya, nama siapa? Sebutkan. Galuh. Oke. Menurut saya, kurikulum adalah suatu program pendidikan atau perangkat mata pelajaran yang di dalamnya berisi tentang rancangan-rancangan pembelajaran yang diberikan langsung oleh lembaga pendidikan atau lembaga sekolah kepada para peserta didik dalam waktu atau periode tertentu. Oke. Yang lain lagi? Nanti kalau sudah selesai jawab semuanya baru kita jelaskan ya. Silakan satu lagi tentang pengertian kurikulum, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan nama. Mariam. Ya, jawabannya? Menurut saya kurikulum itu rangkaian pembelajaran yang berisi tujuan, isi, dan fungsi. Sudah. Oke, 2 saja. Sekarang lanjut lagi kepada pengertian PAI. Apa PAI? Pendidikan Agama Islam. Nah, pengertian PAI itu apa? Coba silakan, 2 orang juga. Yang pertama siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Pendidikan agama Islam ialah ilmu yang memuat tentang akidah, akhlak, dan syariah. Oke, baik ya. Sekarang satu lagi jawabannya. Silakan, dari siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan kepada anak didik agar kelak setelah menempuh pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri dan bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup. Oke, terima kasih atas semua jawabannya tentang pengertian dari masing-masing pengembangan kurikulum dan PAI ya. Ketika kita gabungkan jadi satu kalimat menjadi pengembangan kurikulum PAI, maka itu artinya bahwa kurikulum itu dikembangkan terkait dengan mata pelajaran PAI. Gitu gampangnya ya. Gampangnya kan seperti itu. Kurikulum itu dikembangkan terkait dengan mata pelajaran PAI. Karena kita di jurusan PAI ini kan dalam rangka mempersiapkan tenaga profesional guru atau guru yang profesional di bidang mata pelajaran PAI dan nanti kerjanya atau ngajarnya di lembaga formal dalam rangka mempersiapkan. Maka sebagai calon guru yang profesional perlu memahami tentang pengembangan kurikulum PAI, terutama dalam masalah kurikulum itu harus difahami benar ya. Kurikulum itu apa, kemudian terkait dengan mata pelajaran PAI. Tadi dikatakan bahwa PAI itu adalah pendidikan agama Islam kan ya. Pendidikan agama Islam itu kan dalam rangka proses mendidik siswa atau murid untuk memahami tentang agama Islam, dan bukan cuma memahami tapi bagaimana dia bisa mengamalkan tentang agama Islam yang sudah dia pelajari. Maka seorang guru harus memahami tentang kurikulum PAI itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian kurikulum ya. Pengertian kurikulum. Pertama kali muncul istilah kurikulum itu muncul sekitar tahun 1829.
100 tahun lebih ke sekarang ya. Tapi munculnya istilah kurikulum bukan di dunia pendidikan pada awalnya, akan tetapi di dunia olahraga. Tepatnya pada tahun 1856, itu kurikulum awal istilahnya adalah kurir dari bahasa Latin ya. Kurir dari bahasa Latin yang itu artinya batas lari dari start ke finish. Batas lari ya. Itu awal kali istilah kurikulum dipakai di dunia olahraga, bukan di dunia pendidikan. Baru pada tahun 1955, berapa tahun kemudian? Sekitar 9 tahun kemudian ya, baru dipakai di dunia pendidikan. Kalau tadi di dunia olahraga, kurikulum itu berarti batas awal dan batas akhir olahraga lari, maka ketika dipindah ke dunia pendidikan, maka berarti itu ya proses kan gitu ya, dari awal mulai belajar kemudian untuk mencapai tujuan, kira-kira begitu ya. Itu. Kemudian tentang pengertian kurikulum menurut para ahli itu bermacam-macam ya. Kenapa kok bisa bermacam-macam, kok tidak satu pengertian sehingga mudah dihafal? Tidak perlu dihafal, yang perlu adalah difahami, gitu kan ya. Hafal tidak terlalu penting, tapi yang lebih penting adalah memahami. Jadi tidak semua mata pelajaran itu harus dihafal, tapi hanya pada hal-hal tertentu yang perlu dihafal, tapi pada hal-hal tertentu juga lebih kepada memahami. Ini ada sekitar 8 ya, para ahli itu memberi pemahaman tentang kurikulum. Yang pertama, bahwa kurikulum itu sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai mata pelajaran. Seperti yang Anda jelaskan tadi, kurikulum ada yang memberi pemahaman tentang mata pelajaran ya. Kemudian kurikulum sebagai konten pelajaran. Konten itu ya sama mata pelajaran tapi istilahnya beda. Kemudian yang keempat sebagai hasil belajar. Yang kelima, kurikulum itu adalah reproduksi kultural. Namanya reproduksi itu proses ya, proses kultural. Yang keenam, pengalaman belajar, hampir sama dengan yang nomor 5 tadi. Yang ketujuh, sistem produksi juga hampir sama, 5, 6, 7 hampir sama, cuma pengistilahannya yang berbeda, tapi pemahamannya hampir sama. Yang kedelapan, bahwa kurikulum adalah bidang studi, ini hampir sama dengan yang konten dan mata pelajaran. Kenapa para ahli itu berbeda di dalam memberi pemahaman tentang kurikulum? Itu adalah karena sudut pandang mereka berbeda. Gitu. Yang selanjutnya dari yang pertama tadi ya, dari yang pertama tentang kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Bahwa kurikulum adalah sebagai rancangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memang sebagai rencana. Rencana itu di mana tempatnya? Rencana itu kan di awal. Tapi kita merencanakan sesuatu itu kan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Itu ya. Bahwa kurikulum itu adalah rencana pembelajaran dalam rangka tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Kemudian kurikulum sebagai mata pelajaran. Namanya sebagai mata pelajaran, ini rangkaian dari mata pelajaran. Kan kadang-kadang kurikulumnya sanawiyah apa saja, gitu ya. Apa fikihnya pakai kitab ini, tauhidnya pakai kitab ini. Nah, itu namanya mata pelajaran, serangkaian mata pelajaran. Itu sebagian ahli memahami atau memberi pemahaman kurikulum demikian, rangkaian mata pelajaran. Kan dari SD ada struktur mata pelajarannya ya. SD ini, kemudian SMP strukturnya demikian, kemudian lengkap dengan jamnya, itu ya. Nah, itu adalah bagian dari kurikulum. Kemudian kurikulum sebagai konten itu sama ya, sama
sama dengan tadi sebagai mata pelajaran, konten itu ya pokok pelajaran itu, konten pelajaran terkait dengan beberapa mata pelajaran tadi, IPA, IPS, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya. Sebagai konten yang selanjutnya, nah ini yang berbeda, kurikulum sebagai hasil belajar. Ini melihatnya di akhir ya. Pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil ketika ya di akhir itu ya, keberhasilannya terlihat. Jadi melihatnya di akhir, bukan proses dari awal. Tuh, sebagian memberi pemahaman demikian, hasil belajar. Kalau hasil belajarnya baik, berarti pendidikannya baik gitu. Yang selanjutnya, kurikulum sebagai reproduksi kultural, hampir sama, proses pembelajaran itu ya. Jadi proses pendidikan atau proses pembelajaran. Tuh, reproduksi kultural. Kemudian yang berikutnya bahwa kurikulum sebagai pengalaman belajar, hampir sama, pengalaman ya, dari proses awal, kemudian proses pembelajaran, kemudian menyangkut dengan penilaian, menyangkut dengan perencanaan dan seterusnya. Itu namanya proses ya. Proses kan dari perencanaan, kemudian pembelajaran, diakhiri dengan evaluasi. Nah, dari evaluasi itu kan ketemu bahwa pembelajaran itu berhasil atau tidak. Ketika Anda mengajar nantinya kan juga demikian. Ketika mau ngajar kan direncanakan terlebih dahulu, ya, direncanakan. Kemudian setelah direncanakan dilaksanakan ya, direncanakan materinya apa, kemudian metode yang dipakai apa, kemudian media ya, media yang mau dipakai itu apa, nanti di akhir dievaluasi. Evaluasinya kan bukan cuma terkait dengan pemahaman, tapi juga keterampilannya juga dievaluasi, kemudian sikapnya juga dievaluasi. Siswa tidak bisa dikatakan berhasil belajar, pembelajarannya dikatakan berhasil ketika dia hanya memahami pelajaran tapi sikapnya tetap tidak baik. Itu dikatakan pembelajaran tidak berhasil. Karena menyangkut 3 kan ya. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu ketiga-tiganya harus sama-sama diperhatikan, bukan cuma salah satunya. Yang berikutnya sama dengan yang tadi, bahwa kurikulum adalah sebagai bidang studi. Kemudian tentang kurikulum yang tertera dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang Sisdiknas, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ya, ada tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu redaksi yang di Undang-Undang Sisdiknas ya. Jadi ada seperangkat rencana. Jadi ada rencana. Jadi rukun kurikulum itu ya, ada rencana, kemudian ada tujuan, ada isi, kemudian teknik atau metode yang digunakan, atau juga model pembelajaran yang digunakan, di mana rencana itu menjadi pedoman ya, untuk mencapai tujuan. Kan rencana dibuat untuk mencapai tujuan. Tanpa rencana, tujuan itu tidak akan berhasil. Kan tidak bisa dievaluasi kalau tidak direncanakan. Tiba-tiba melakukan sesuatu, mau dari mana evaluasinya? Tidak ada rencana dari awal, gitu ya. Jadi itu rukunnya ya, rukunnya kurikulum, ada tujuan, ada rencana, tujuan, isi, kemudian metode atau teknik. Demikian juga kurikulum PAI ya. Tadi kan kurikulum ada yang tingkat nasional, ada tingkat daerah,
ada tingkat lembaga pendidikan. Kemudian kalau bagi guru PAI khususnya itu ada kurikulum pembelajaran. Nah, kurikulum pembelajaran itu pun ya harus menyangkut rencana pembelajaran, ada RPP itu ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada isi pembelajaran, materi apa saja yang akan disampaikan. Kemudian ada metode yang digunakan, model pembelajaran yang digunakan. Setelah itu ada evaluasi. Tanpa itu bukan kurikulum namanya. Makanya itu harus selalu dikembangkan. Seorang guru, khususnya guru PAI, harus selalu update perkembangan pendidikan, gitu kan ya. Siap ya jadi guru yang profesional. Ya, itu kan sudah digodok 4 tahun ya. Itu saya kira materi yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan kurikulum. Tidak tertentu kepada pengertiannya, tapi mungkin Anda ketemu dengan pembahasan-pembahasan tentang kurikulum yang mengganjal di hati Anda, silakan ditanyakan. Iya, silakan. Mengapa di Indonesia ini setiap berganti kepala atau berganti menteri itu selalu akan berganti juga yang namanya kurikulumnya? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Setiap ganti menteri, kurikulum itu pasti berubah. Apakah Anda pernah dengar ketika ganti menteri, kurikulum itu tetap tidak berubah? Kayaknya nggak pernah ya. Yang sekarang saja Pak Nadiem itu kan janjinya tidak mau merubah kurikulum, tapi kenyataannya apa? Berubah juga gitu ya. Nah, itu kita kembali kepada yang tadi, pengembangan kurikulum ya. Jadi kurikulum itu bukan berubah, tapi dikembangkan. Paling lama kurikulum itu diperbaiki 5 tahun, itu paling lama. Jadi andaikan kurikulum itu berubah 2 tahun ganti, 3 tahun ganti, itu sesuatu yang wajar untuk mengejar perkembangan gitu ya. Jadi wajar ketika Pak Nadiem sekarang banyak program, apa istilahnya sekarang, kurikulum merdeka. Kalau di kampus namanya kampus merdeka. Lah, itu dalam rangka mengejar ya, mengejar perkembangan. Jadi pendidikan juga harus ikut berlari supaya pendidikan kita tidak tertinggal. Sebenarnya itu bukan berubah ya, tapi berkembang. Kalau berubah kan seakan-akan yang lama itu ditinggal, kemudian dirubah dengan sesuatu yang baru yang belum tentu lebih baik. Tapi tujuan pengembangan kurikulum adalah memperbaiki sesuatu yang memang butuh diperbaiki. Yang sudah benar, yang sudah baik, ya tidak perlu diperbaiki. Tapi bagian-bagian yang perlu diperbaiki itu yang diperbaiki. Jadi wajar ketika ganti menteri, kurikulumnya berubah. Dalam artian bukan mengubah, tapi dikembangkan. Gitu. Terima kasih ya. Sudah cukup? Baiklah, pembelajaran pada hari ini kita anggap selesai dan kita tutup dengan doa. Kepada yang bertugas disilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan pembacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.